Pada April 2024, warga di Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN wilayah Maluku Utara. Masalahnya terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya yang berulang-ulang dan menyulitkan kehidupan sehari-hari mereka. Di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, situasinya lebih buruk. Beberapa kecamatan di sana bahkan belum teralir listrik hingga saat ini. Warga mengeluhkan tiang-tiang listrik yang sudah terpasang namun belum beroperasi. Dengan keluhan mereka sering diabaikan oleh pihak PLN. Suara terpinggirkan atas ketidakadilan energi listrik masih menjadi hantu bagi sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Paling banyak di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal alias wilayah 3T. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.400 desa di wilayah 3T belum menikmati listrik. Melihat fenomena ini, nampaknya tak ada langkah serius pihak berwenang dan PLN untuk bertindak cepat dan konsisten untuk menyelesaikan problem mendasar ini. Justru kebanyakan terlihat hanyalah tindakan di atas kertas, banyak gaya dan tingkah yang tidak produktif, lambat dan ugal-ugalan dalam mengelola keuangan negara maupun keuangan daerah. Terbukti di tengah meningkatnya harapan masyarakat untuk segera mendapatkan pelayanan listrik yang adil dan memadai, praktik korupsi dalam urusan listrik justru menguap satu persatu ke permukaan, merugikan negara dan memperlambat kemajuan pembangunan di daerah. Kasus korupsi proyek PLTU Riau I yang melibatkan pejabat tinggi mantan Dirut PLN Sofyan Basir terjadi pada 2019 lalu, didakwa menerima suap mencapai 4,8 miliar untuk memuluskan proyek tersebut. Serupa juga terjadi dalam proyek penggantian komponen di PLTU Bukit Asam, Sumatera Selatan, bikin negara rugi sekitar 70 miliar rupiah. Ada juga kasus pengadaan tower transmisi yang menyebabkan kerugian hingga 188 miliar rupiah. Praktik korupsi memang sangat mematikan segala upaya dan usaha pembangunan. Dampaknya sangat luar biasa terhadap perkembangan masa kini. Pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan terganggu. Usaha kecil dan menengah juga ikut terhambat untuk adaptasi pada perubahan yang begitu cepat ini. Pada titik ini kita menyaksikan betapa masih banyak persoalan ketidakpastian dan ketidakadilan yang terus dipertontonkan, termasuk di sektor energi, di mana semakin lama semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akankah di masa berikutnya lebih baik atau justru sebaliknya?